Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'du fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah-jemaah rahimakumullah. Suatu ketika, sosok dengan kedudukan yang sangat tinggi sekaligus sangat dihormati dalam suatu komunitas, tiba-tiba mendapatkan perintah untuk sujud kepada pendatang baru. Abdullah bin Abbas, Mujahid bin Jabir, dan Wahab bin Munabbi meriwayatkan bahwa Azazil adalah nama tokoh tersebut, yang kemudian Al-Quran menyebutnya sebagai iblis yang membangkang dan menolak perintah Allah untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan ayat ini posisinya sebagai kisah pertama dalam Al-Quran. Jika kita telusuri lebih jauh, memang tampaknya soal harga diri menjadi tema yang sangat diperhatikan dalam perjalanan kehidupan manusia. Dalam skala makro, para penguasa tentu akan terusik harga dirinya apabila ada penentang yang tidak mau tunduk dan patuh kepada perintahnya. Kita perhatikan bahwa kisah-kisah para nabi dan rasul temanya selalu berkaitan tentang perlawanan terhadap penguasa yang tidak suka bila harga dirinya diinjak. Kita ambil contoh misalnya kisah penghancuran berhala oleh Ibrahim alaihissalam. Kemarahan Namrud sebenarnya bukan terletak pada materi berhala yang dijadikan sesembahan oleh masyarakat, melainkan didasari oleh jatuhnya harga diri ketika kalah berargumen tentang teologinya. Sehingga Namrud tidak mau dipermalukan di hadapan rakyatnya. Yang dialami oleh Fir'aun tampaknya lebih pahit lagi. Jika kita lihat perbandingannya dengan Namrud, Ibrahim alaihissalam adalah anak tokoh elit istana yang menjadi penopang kekuasaan Namrud. Setidaknya Azhar sebagai pembesar masih menjadi pertimbangan bagi Namrud ketika anaknya yang bernama Ibrahim menentang kekuasaannya. Adapun Fir'aun, ia berhadapan dengan orang yang sama sekali tidak dianggapnya berharga. Asal-usulnya hanyalah seorang bayi yang terbuang di sungai Nil yang kemudian diselamatkan oleh istrinya Asia. Bagi Fir'aun, Musa tidak lebih hanya seperti orang yang numpang hidup saja di lingkungan Fir'aun. Bayi-bayi dari kalangan Bani Israel yang seumuran dengan Musa bahkan tidak sempat menghirup nafas lama karena langsung terbantai setelah kelahirannya. Tentu saja kemarahan Fir'aun lebih hebat lagi ketika Musa alaihissalam menentangnya. Detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW ditandai dengan hadirnya Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah untuk membela harga dirinya yang tidak mau kalah pamor dengan sebuah tempat yang bahkan saat itu Imperium Persia dan Romawi tidak tertarik untuk menjamahnya. Abraha harus menguras APBN Yaman untuk membangun Qulais, bangunan semacam katedral besar, agar orang-orang pergi ke sana dan berpaling daripada Ka'bah. Plan A gagal. Dijalankanlah plan B yang mengharuskan mereka menempuh perjalanan sejauh 1000 km. Diperkirakan dengan pasukan gajahnya, jarak yang mereka tempuh sekitar 1 bulan. Itu semua untuk membela harga diri. Sebagai penutup adalah Abu Jahal, bapak kebodohan. Para pengikutnya menyebutnya dengan makna berlawanan. Abul Hakam, bapak kebijaksanaan. Atas dasar harga dirinya, Abu Jahal sampai harus membunuh Sumayyah dan suaminya Yasir radhiyallahu anhuma. Atas dasar harga diri juga, para elit di sekitar Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, sampai harus menyiksa Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dan atas dasar harga diri juga, mereka sampai rela mengeluarkan biaya berapapun asalkan Nabi Muhammad SAW bersedia untuk menerima tawaran mereka. Dan puncak dari semuanya adalah tragis. Namrud binasa oleh nyamuk yang masuk dari lubang hidung, kemudian merusak selaput otaknya. Firaun tetap tidak mau menerima, meskipun Musa alaihissalam dan Bani Israel umatnya sudah melarikan diri dari istana. Sehingga bersama pasukan intinya, dengan susah payah Firaun mengejar Musa alaihissalam. Di ujung pengejarannya, Fir'aun masih diberikan kesempatan terakhir untuk menyaksikan kejatuhan harga dirinya yang semakin hancur tatkala melihat mukjizat tongkat Nabi Musa yang membelah Laut Merah. Tidak mau dipermalukan dengan sedemikian hebat, tanpa pikir panjang, Fir'aun dan bala tentaranya terus mengejar. Hingga kita semua tahu bahwa akhirnya para arkeolog zaman modern menemukan fakta bahwa Fir'aun
benar-benar tenggelam di lautan karena ditemukan ada garam di dalam buminya. Nasib tragis juga menimpa Abu Jahal yang dibunuh oleh ABG dan dipenggal kepalanya oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang gembala yang dulu ia rendahkan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dan tidak terpeleset kepada situasi yang sama. Ya Allah ya Muhaimin, ya Allah yang Maha memelihara, peliharalah kami dari sifat merendahkan orang lain. Ya Allah ya Latif, ya Allah yang Maha lembut, lembutkanlah hati kami agar terhindar dari sikap takabur. Hindarkanlah kami dari sikap meremehkan orang lain. Ya Allah ya Hafidh, ya Allah yang Maha penjaga, jagalah kami semua agar pikiran, perkataan dan perbuatan kami selaras dengan apa yang diturunkan Rasulullah SAW, sehingga terhindar dari nasib seperti nasib para penentang Nabi itu.